Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Dewi Lestari. Saya mahasiswa PPG Daljab 2 tahun 2020 LPTK Universitas PGRI Semarang. Hari ini, Senin 23 November 2020, saya melakukan uji kinerja perekaman video praktek pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ustazah, hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran web meeting kita. Anak-anak ustazah, ya, seperti biasa di awal ini ustazah mau bertanya kepada kalian, siapakah yang pada hari ini sudah sarapan? Semuanya sudah sarapan? Sudah. Sudah berolahraga pagi? Sudah, oke. Sudah sholat duha belum? Sudah juga. Iya, Masya Allah ya anak-anak ustazah ya, kalau semuanya sudah dilakukan. Selanjutnya anak-anak ustazah, pada hari ini insya Allah kita akan belajar tentang tema 4, yaitu kewajiban dan hakku. Kemarin sudah ustazah share untuk link absen kita, maka ustazah harapkan anak-anak ustazah nanti dapat mengisi kehadirannya pada tautan yang sudah ustazah bagikan. Ya. Selanjutnya, anak-anak ustazah, untuk membuat kita hari ini menjadi lebih semangat, maka ustazah harapkan kepada anak-anak ustazah kita bernyanyi bersama-sama, boleh speakernya dihidupkan ya, nyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Ya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwiraku, di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau, serentak rakyatku membela, sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Ya, itu tadi nak ya, lagu Berkibarlah Benderaku yang sudah kita nyanyikan bersama-sama. Apakah anak-anak ustazah pada hari ini semangat? Semangat ya. Oke, kalau semangat, nah anak-anak ustazah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak ustazah, kita berdoa dulu ya, seperti biasa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak ustazah, hari ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan belajar tentang menganalisis kalimat ya yang berisi masalah dan saran. Kemudian membiasakan diri melaksanakan kewajiban dan hak, serta memilih jajanan sehat untuk kesehatan tubuh. Nah, anak-anak ustazah ingatkan kembali ya, selama kita pembelajaran, ustazah harapkan anak-anak ustazah bisa melakukan pembelajaran dengan tertib, kemudian mikrofonnya kalau tidak berpendapat atau tidak di dalam keadaan diskusi, mohon untuk dinonaktifkan sementara. Ya, bisa anak ya? Bisa. Nah, kemudian hari ini juga ustazah sampaikan bahwa ustazah melakukan penilaian ya selama kita pembelajaran. Jadi aspek penilaian yang akan ustazah lakukan itu yang pertama tentang penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini ustazah nilai dari kegiatan kita pembelajaran hari ini. Jadi anak-anak ustazah nanti yang tertib, kemudian dapat aktif mengikuti pembelajaran, kemudian tidak main-main sendiri, insya Allah akan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, anak-anak ustazah, tujuan pembelajaran kita hari ini dapat dilihat ya pada slide ini, ada 4 tujuan pembelajaran. Selanjutnya anak-anak ustazah ya, pada hari ini ya, ustazah juga akan menyampaikan manfaat kita belajar materi hari ini. Di manfaatnya adalah anak-anak ustazah nanti dapat mengetahui ya kewajiban dan hak kita sebagai warga negara dan sebagai anggota keluarga.
serta dapat mensyukuri ya nikmat yang Allah berikan dengan cara menjaga kesehatan dan juga menjalankan kewajiban dan hak secara seimbang. Nah, anak-anak ustazah mau nanya, anak-anak ustazah pada saat menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku tadi, kira-kira apa yang anak-anak ustazah bayangkan dari lagu tersebut? Semangat. Iya, kata Kenzi semangat. Boleh, apa lagi? Siap setiap Iya. masa. Iya, setia ya, siap setia sepanjang masa. Setianya untuk apa? Untuk bangsa Indonesia. Iya, untuk bangsa Indonesia. Nah, dari lagu tadi ya, apakah ada kalimat yang berisi tentang kewajiban atau hak? Siap setia sepanjang masa. Itu merupakan kewajiban apa hak? Kewajiban. Oke. Adakah anak-anak ustazah yang masih ingat ya pelajaran sebelumnya apa arti kewajiban? Siapa yang masih ingat? Suatu harus dilakukan. Suatu yang harus kita lakukan. Iya, kata Ashifa, kata Alif, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Bagus. Kemudian, hak itu apa? Ada yang masih ingat? Setelah kita dapatkan. Iya, benar ya. Sesuatu yang kita peroleh setelah kita melakukan kewajiban. Nah, anak-anak ustazah, kalau sebagai warga negara Indonesia, ya, apakah kewajiban yang harus kita lakukan? Menjaga negara Indonesia. Belajar. Ya, belajar menjaga negara Indonesia. Apalagi? Menjaga nama baik Indonesia. Jibril, jadi tugas kita sebagai pelajar apa Jibril? Yang Tidak rajin. tahu. Iya, belajar dengan rajin. Oke, bagus ya. Masih ingat semuanya ya. Nah, anak-anak ustazah ya, setelah kita mengetahui kewajiban kita apa, hak kita apa. Nah, kemudian anak-anak ustazah, kalau kita sebagai siswa ya, supaya kita bisa belajar dengan baik, apa yang harus kita lakukan? Belajar sungguh-sungguh. Iya, belajar sungguh-sungguh. Nah, untuk kita bisa belajar sungguh-sungguh, apa yang harus kita lakukan? Supaya kita bisa belajar, saat belajar. supaya kita tetap konsentrasi, apa yang harus kita lakukan? Yang biasa kita lakukan pagi-pagi, apa ya? Sholat. Oke, ada lagi Ustazah? Sarapan. Bagus, selain sarapan. Berdoa. Iya, Berdoa. berdoa. Apa lagi? Yang sering kalian lakukan? Olahraga. Iya, olahraga. Olahraga. Benar, olahraga. Satu lagi yang biasa kalian lakukan pada malam hari. Kalau tidak kalian lakukan, Istirahat. iya. Sholat. Bagus ya, istirahat atau tidur. Nah, anak-anak ustazah ya, di gambar ini silahkan kalian perhatikan ya, ustazah punya gambar di sini tentang keadaan yang terjadi di jalan. Dari gambar ini apa yang bisa kalian lihat di sini? Apakah di sini ada masalah? Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Apalagi? Apalagi? Di sini kalian lihat ada penjual di sini nak ya? Ya. Nah, kira-kira yang dijualnya ini sehat tidak ya kalau dekat sampah? Tidak. Tidak. Kenapa tidak sehat? Karena sampah. Iya, karena dekat dengan tempat sampah. Berarti kalau banyak sampah, banyak penyakit ya? Ya. Sehat tidak kira-kira kalau banyak penyakit? Ya. Ya, oke. Nah, anak-anak ustazah, ini ada bacaan ya tentang jalan yang bersih. Nah, silahkan anak ustazah kalau ada yang mau mencoba untuk membaca. Jalan yang bersih. Benny dan teman-teman pulang sekolah.
bersama-sama mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Benny ingin jalannya terlihat bersih. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Benny ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Oke, terima kasih anak-anak Ustazah. Ya, jadi tadi sudah dibacakan temannya tentang kondisi jalan yang bersih. Nah, anak-anak Ustazah, dari jalan yang bersih ini tadi, adakah permasalahan yang terjadi di sini? Ada, Ustazah. Ada. Apa masalahnya? Iya, apa masalahnya? Tampak gunung di pinggir jalan. Iya, ada sampah yang menggunung di pinggir jalan. Jadi ada 3 kata alih permasalahannya. Yang pertama ada sampah yang menggunung katanya. Kemudian tukang jajanan membuang sampah di pinggir jalan. Dan satu lagi jalan itu akhirnya nampak kotor. Nah, dari masalah yang sudah Alif sebutkan tadi, apa saran atau bagaimana cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah yang ada tadi? Membuang sampah di tempat sampah. Membuang sampah ke tempatnya. Iya, bagus. Membuang sampah pada tempatnya. Ada Sampah lagi? pada tempatnya. Sebaiknya tukang jajan tukang jajan membuang sampah pada tempatnya. Oke, bagus. Sebaiknya tukang jajanan atau orang yang berjualan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian satu lagi, kalau seandainya anak-anak ustazah ya, kita melihat ada orang yang membuang sampah sembarangan, apa yang harus kita lakukan? Iya, menegurnya dan menasehatinya. Oke, terima kasih anak-anak ustazah atas jawabannya. Ya, jawabannya semuanya benar. Ya, selanjutnya anak-anak ustazah, ya. Tadi sudah kita simak bersama ya tentang membuat kalimat, kemudian tentang hak dan kewajiban, menggunakan jalan, dan satu lagi coba kita lihat bersama video pembelajaran tentang makanan sehat. Jelas anak-anak ustazah? Jelas ya? Siapa yang suka makan sayur dan buah? Pasti semua suka kan? Kalian hebat. Hari ini kita belajar bersama yuk teman-teman. Anak pintar makan sehat. Teman-teman, hari ini kita akan belajar apa itu makanan sehat, kelompok makanan sehat, porsi makanan sehat seimbang, ciri anak sehat, kelompok makanan tidak sehat, dan ciri anak yang tidak sehat. Mari kita mulai. Makanan sehat. Siapa yang tahu makanan sehat itu apa? Makanan sehat adalah makanan yang bisa menjaga tubuh kita agar bebas dari segala penyakit. Makanan sehat dapat membuat kita menjadi anak yang sehat.
Kelompok makanan sehat. Makanan pokok, nasi merah, ubi, roti gandum, lauk pauk dari hewan, telur, ayam, ikan, daging, susu, keju, lauk pauk dari tumbuhan, kacang-kacangan, tempe, tahu, sayuran, wortel, brokoli, kembang kol, buncis, jagung, tomat, buah-buahan, pepaya, semangka, jeruk, alpukat, buah naga, mangga. Piring makanku. Di sini wortel akan menunjukkan porsi makanan sehat yang baik dalam piring makan. Bagian makanan pokok, bagian lauk pauk, bagian sayuran, dan bagian buah-buahan. Ciri anak yang sehat. Anak yang sehat itu memiliki tubuh yang sehat dan tidak terkena penyakit. Aktif, gesit, cerdas, dan ceria. Kelompok makanan tidak sehat. Permen dan coklat, mie, makanan ringan, makanan ringan, minuman soda. Sebaiknya kita jangan terlalu banyak makan makanan tersebut ya, teman. Nanti kita bisa sakit dan tidak sehat. Jadi masih ingat anak-anak ustazah yang bisa melihat tadi ya, apa saja ciri-ciri makanan yang sehat? Siapa yang bisa menjawab? Mengandung vitamin. Iya, mengandung vitamin. Apalagi anak ustazah? Ingat ya, makanan sehat. Mengandung karbohidrat. Iya, mengandung karbohidrat. Apa contoh karbohidrat, Alif? Nasi, jagung. Iya, benar. Nasi, jagung. Kemudian, kalau ikan itu mengandung apa, Kenzi? Protein. Iya, Protein. protein. Betul. Protein. Kalau vitamin, biasanya kita temukan dalam makanan apa? Buah-buahan. Sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur-sayuran dan buah-buahan. Benar, anak ustazah ya? Iya, buah. Kemudian ya, kita sering mengenal istilah 4 sehat. 5 sempurna. Iya, 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna ya. Siapa yang tahu ya makanan apa yang bisa ditambahkan agar yang kita makan itu menjadi 5 sempurna? Tadi sudah ada 4 sehat. Iya, bagus. Ada susu. Terima kasih anak-anak ustazah ya.
Nah, anak-anak ustazah, setelah tadi kita melihat sebuah gambar, kemudian kita melihat tentang bacaan jalan yang bersih, dan terakhir tadi tentang video pembelajaran tentang makanan yang sehat. Nah, anak-anak ustazah, ini ya ada LKPD atau lembar kegiatan peserta didik yang kita kerjakan. Apa saja yang harus kita kerjakan? Yaitu yang pertama, anak-anak ustazah semuanya sudah menyiapkan buku tulis? Sudah ya? Sudah? Belum. Belum? Silahkan buku tulisnya disiapkan lagi, ya. Buku dan pensilnya silahkan. Jadi anak-anak ustazah, nanti ustazah beri waktu anak-anak ustazah untuk mengerjakan tugas ini. Ya, silahkan. Jadi tugas yang pertama ya seperti yang sudah kita lihat tadi, ada gambar ya. Di sini anak-anak ustazah diminta untuk menemukan masalah yang ada pada gambar ini dan memberi saran terhadap masalah yang ditimbulkan. Bisa anak ustazah? Bisa. Bisa, jelas ya gambarnya? Jelas. Oke, jelas. Silahkan ya kerjakan LKPD-nya atau tugasnya. Ustazah beri waktu, nanti kalau ada yang sudah selesai ya silahkan sampaikan ke ustazah. Ya, jadi anak ustazah masalah yang ditemukan tidak usah banyak-banyak ya, boleh 2 atau 3 beserta sarannya. Nanti kita akan diskusi tentang hasil dari pekerjaan teman-temannya. Jadi masalah tugas yang pertama. Ya. Iya, oke ustazah ulangi lagi nak ya. Di sini ustazah. Iya, terima kasih nak. Jadi tugasnya nak ustazah ya, kalian diminta untuk mengamati gambar. Ya, gambar yang tadi sudah ustazah tayangkan di awal ya, tentang keadaan jalan umum di lingkungan. Kemudian setelah kalian amati, coba anak ustazah analisis atau anak ustazah perhatikan ya, dari gambar ini apa saja masalah yang ada. Kalian tuliskan ya. Kemudian setelah dapat masalahnya, anak ustazah berikan sarannya apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi. Paham anak ustazah? Paham, oke. Kalau ada yang belum jelas, boleh ditanyakan dengan ustazah. Sudah, Zah. Sudah, oke. Gali sudah. Sudah semuanya? Sudah. Sudah, oke. Kalau sudah, anak ustazah, kita lanjutkan dulu ya. Kalau kita misalnya menggunakan kendaraan motor, apa yang harus kita lakukan? Kemudian kalau misalnya kita pakai sepeda, apa yang harus kita lakukan di jalan umum? Oke, ada yang mengalami kesulitan? Tidak. Tidak, alhamdulillah. Sudah, Zah. Iya, terima kasih anak ustazah yang sudah. Kalau sudah anak-anak ustazah, boleh dilanjutkan ya. Yang ketiga ya, yaitu memilih makanan yang sehat. Ya, jadi tadi sudah kita lihat bersama-sama di video tadi. Nah, kira-kira iya, kenapa? Sudah, iya, terima kasih. Nah, jadi anak ustazah, nanti silahkan kalian beri tanda centang kalau pernyataan yang ada ini menyatakan makanan yang sehat. Kemudian kalian beri tanda silang kalau menyatakan makanan tidak sehat. Caranya ya di buku kalian itu dibuat saja misalnya nomor 1 tanda centang misalnya ya, atau nomor 2 tanda silang ya. Ya, karena kan ada di buku kita sudah ada ya.
Di soal kita sudah ada, tinggal diberi tanda centang saja untuk makanan sehat dan tanda silang untuk makanan yang tidak sehat. Makanan digoreng dengan mie. Ustazah bacakan ya. Nomor 1, makanan digoreng dengan minyak bekas berwarna coklat. Kira-kira termasuk makanan yang sehat atau tidak sehat? Tidak. Nanti Tidak. dulu. Ya, nanti disebutkan, Nak ya. Nanti kita kerjakan dulu. Ya, ada waktunya nanti kita diskusi. Yang kedua, makanan tertutup rapat. Sudah selesai semua? Sudah. Ustazah. Sudah. Kalau sudah semua anak-anak ustazah, oke, akan kita bahas satu persatu ya. Dari yang pertama tadi, dari yang pertama tentang masalah yang ditemukan dan saran yang dilakukan. Yang nomor 1 ada yang mau menyampaikan pendapat? Silahkan, ya Gali, mikrofonnya dihidupkan Nak, mikrofonnya dihidupkan tolong. Ya silahkan Gali, apa masalahnya Nak yang pertama? Sampah berserakan. Oke, boleh sampah yang berserakan. Yang kedua, siapa yang mau menjawab? Iva makan dulu. Siapa yang mau menjawab? Jibril, silakan. Jibril, silakan. Bertumpuk. Iya, sampah-sampah bertumpuk. Boleh. Ada yang punya pendapat yang lain selain dari yang disampaikan Gali dengan Jibril tadi? Jibril lagi, Zah. Pinggiran jalan kotor. Oke, Asyifa, pinggiran jalan kotor. Boleh. Ada lagi? Yang belum menjawab, silakan Haidar. Saya lagi, Zah. Nanti Naya kita gantian Naya. Haidar dulu, coba Haidar. Iya. Yang jalan raya yang tidak masalah. bersih. Masalah. Sampah. Iya, boleh. Kemudian selanjutnya ada yang punya pendapat yang lain tentang masalah yang ditemukan selain Jalan raya tidak bersih. iya, jalan raya tidak bersih, boleh. Yang kedua, Ustaz. saran. Siapa yang mau menjawab? Aku, Zah. Boleh. Zikri, Aryan Zikri, silakan. Menurut sampah bersama-sama dan diletakkan pada tempatnya. Iya, bagus ya. Bahkan siapa yang mau mencoba menjawab? Yang pertama. Saya, Zah. Iya, silakan Gali, silakan. Menggunakan fasilitas yang ada di jalan. Iya, bagus. Menggunakan fasilitas yang ada di jalan. Syifa, sudah angkat tangan. Silakan Syifa yang kedua. Menggunakan jalan umum dengan baik. Iya, menggunakan jalan umum dengan baik. Boleh. Ada lagi yang punya pendapat yang lain? Lagi yang ingin disampaikan anak Ustazah, tidak? Tidak. Tidak, oke. Ya, kenapa Alif? Bagaimana kita dan sehat? Iya, bagaimana cara menentukan makanan yang sehat dan tidak sehat? Oke, Alif, pertanyaannya Ustazah simpan dulu, Nak ya. Kita coba bahas dulu yang latihan ketiga, nanti akan Ustazah jawab pertanyaan dari Alif. Tidak apa-apa ya, Nak ya? Ya, Ustazah. Oke, kita masuk ke tugas yang ketiga tadi. Kalau makanan Memilih digoreng, makanan sehat. iya, kalau makanan digoreng dengan minyak bekas berwarna coklat itu sehat atau tidak? Tidak sehat. Tidak Oke, sehat. tidak sehat. Tidak Bagus. sehat. Yang kedua, kalau makanan tertutup rapat, kira-kira Sehat. Oke, kita anggap sehat dulu, Nak ya. Sebelum kita nanti membahas tentang kriteria makanan sehat dan tidak sehat berdasarkan pertanyaan Alif tadi. Kemudian yang keempat, kalau makanannya dibungkus koran, kira-kira Tidak sehat? sehat. Tidak sehat. Mengapa Tidak tidak sehat. sehat, Anak Ustazah? Mengapa kalau dibungkus koran tidak sehat? Karena ada kotoran di koran. Iya, karena ada kotorannya. Bagus. Iya, Ada iya, ada tintanya.
Iya, benar ya. Kemudian yang kelima, kalau makanannya terlalu manis, sehat tidak ya? Tidak sehat. Tidak sehat. Mengapa tidak sehat kalau terlalu manis? Karena terlalu Karena terlalu banyak gula. Iya, karena terlalu banyak gula. Apa akibatnya kalau terlalu banyak kita makan gula? Iya, sakit gigi. Iya, sakit gigi. Apa lagi? Gigi berlubang. Gigi berlubang. Bisa. Apa lagi yang bisa? Kencing manis. Menyebabkan kencing manis, penyakit kencing manis. Apalagi diabetes. Penyakit diabetes. Bagus ya, jawabannya bagus ya. Nah, kira-kira anak-anak ustazah ya, kalau seandainya kita makan makanan manis, kira-kira kita jadi manis juga tidak ya mukanya? Tidak. Oke, bagus. Iya, jadi tidak berpengaruh nanti. Oke, terima kasih anak-anak ustazah. Kembali ya ke pertanyaan Alif tadi. Bagaimana cara ya kita bisa membedakan makanan itu sehat atau tidak sehat? Ya. Jadi yang pertama anak-anak ustazah ya, yang kita lihat pertama itu kita lihat dari bentuk luarnya dulu. Ya, kira-kira makanan itu terbungkus atau tidak, itu yang pertama. Atau tertutup atau tidak. Itu salah satunya. Ya, kemudian yang kedua, kita lihat apakah makanan yang ada itu ya dihinggapi oleh hewan atau tidak. Kalau misalnya makanan yang ada itu dihinggapi oleh hewan, maka menandakan kalau makanan itu sudah tercemar. Atau anak-anak ustazah bisa juga ya kita melihat dari warnanya. Ya. Kalau makanan yang memiliki warna yang mencolok ya, itu bisa jadi bahan pewarna yang digunakan itu pewarna kimia sintetis. Jadi pewarna itu ada dua macam, yaitu yang pertama pewarna yang alami, ya benar, dan yang kedua pewarna kimia sintetis. Ya, atau buatan. Nah, pewarna alami itu bisa kita dapatkan dari bahan-bahan alami. Misalnya, kalau kita ingin mendapatkan warna hijau, dengan menggunakan daun pandan, boleh. Iya, atau daun bayam boleh. Kemudian kalau ingin warna yang kuning kita menggunakan pewarna apa? Iya, kunyit. Ya, sering kalau kita sedang masak, warna kuning karena ada kunyit. Kemudian kalau kita ingin misalnya warnanya itu menjadi warna merah atau warna ungu, Buah naga. iya, menggunakan buah naga. Kalau ingin warna biru, ada yang tahu? Menggunakan blueberry. Iya, bisa pakai blueberry, bisa. Ada juga bunga ya, bunga yang berwarna biru itu namanya bunga telang atau bunga bebek ya. Itu warnanya warna biru. Ya. Jadi Flower. iya, benar. Nah, jadi anak-anak ustazah, kalau kita menggunakan pewarna alami, itu warnanya tidak terlalu mencolok, tidak terlalu terang ya. Karena pewarna alami itu menyatu dengan bahan makanan yang kita gunakan. Kemudian, makanan yang sehat itu sebisa mungkin hindari dari yang namanya pengawet atau penyedap makanan. Ya, karena pengawet itu tidak bagus untuk organ pencernaan kita, untuk lambung kita tidak bagus, kemudian untuk usus kita juga tidak bagus. Nah, kemudian lama-lama bahan pengawet itu kalau banyak di tubuh kita bisa menyebabkan banyak penyakit. Salah satunya
yaitu kalau sering kita alami itu penyakit alergi. Nah, itu salah satu ciri kalau di tubuh kita itu sudah banyak makanan yang tidak sehat. Kemudian ya, penyedap makanan juga tidak bagus. Mengapa? Karena pada penyedap makanan itu ada namanya MSG. MSG itu singkatan dari monosodium glutamat ya, yang dapat menyebabkan otak kita itu tidak aktif berpikir. Nah, maka akan menyebabkan berkurangnya tingkat kecerdasan kita. Ya, sudah paham anak Ustazah? Ya, iya micin. Ya, sering kita sebut micin. Itu makanan. Jadi banyak nak ya. Jadi kalau kalian membeli makanan ya di toko, itu bisa kalian lihat komposisi bahannya. Kalau dia mengandung ada tulisannya MSG, itu berarti ada penyedap. Kemudian perlu juga kalian perhatikan ya, pewarna makanan yang sangat berbahaya itu banyak ya. Ada yang namanya rodamin, itu pewarna makanan yang sering digunakan untuk bahan tekstil yang berwarna merah. Kemudian ada pengawet makanan namanya formalin, itu digunakan untuk mengawetkan mayat. Jadi sangat berbahaya untuk tubuh kita. Ya, dan terakhir jangan lupa anak-anak Ustazah, kalau kalian membeli makanan dalam kemasan, kalian harus perhatikan label halalnya dan juga label kadaluarsanya. Ya, paham anak Ustazah? Paham. Oke, paham. Nah, anak-anak Ustazah, kalau anak-anak Ustazah sudah paham, coba kita melakukan ice breaking dulu. Nah, ice breaking ini apa? Ice breaking ini peregangan ya yang kita lakukan agar kita tidak bosan dalam belajar atau supaya kita semangat lagi dan untuk menggerakkan anggota tubuh kita. Ya, sudah siap untuk melakukan ice breaking? Ya, kalau siap anak Ustazah nanti ya silahkan diikuti anak Ustazah ya, gerakannya kalian ikuti. Bim bam bim bam biri biri bam biri bam biri bam bim bam. Oke, iya. Ini lebih cepat ini. Cepat ya, Zah. Diperhatikan. Semangat anak Ustazah. Oke. Bisa semua mengikuti? Bisa. Sudah semangat lagi? Zah. Iya, Aryan mau mencoba lagi, Aryan. Oke, ya. Jadi nanti ya, Ustazah diperagakan saja di rumah ya tentang ice breaking kita bimbam hari ini. Boleh juga anak Ustazah nanti melihat bahan ajar ya. Ustazah share lagi PowerPoint-nya supaya kalian bisa melihat. Nah, silakan anak Ustazah. Iya. Lupa bawa. Oke, lihat dengan temannya anak ya. Ya, halamannya di halaman 167 anak Ustazah. Di halaman 167 itu ada tentang kewajiban dan hak, ada juga tentang makanan dan jajanan yang sehat. Jajanan yang tidak sehat, jajanan yang sehat. Iya, jadi silakan anak Ustazah ya. Tujuannya Ustazah meminta anak-anak Ustazah untuk membuka bukunya ya, supaya anak-anak Ustazah mendapatkan Tema berapa, Zah? tema 4, subtema 4, pembelajaran 4. Ya, semuanya serba 4 ya. Tema 4, Halaman? subtema 4, pembelajaran 4, halaman 167 kan Ustazah?
167 ya, sampai halaman 171. 171. Iya, dari situ anak ustazah, adakah hal-hal yang ingin kalian tanyakan terkait materi kita pada hari ini? Boleh, silakan bertanya kalau ada yang belum paham. Iya, silakan Alif bertanya, Nak. Boleh Alif, silakan bertanya Alif. Silakan. Bagaimana kita mengetahui hak dan kewajiban? Ya, bagaimana kita mengetahui hak dan kewajiban? Ya, ada yang mau menjawab pertanyaan Alif sebelum Ustazah menjawab? Tidak. Tidak, oke. Siapa Syifa mau mencoba menjawab? Bagaimana kita mengetahui atau membedakan itu sesuatu menjadi hak kita atau menjadi kewajiban kita? Kenzi boleh menjawab? Kalau kewajiban harus dilakukan. Iya. Kemudian kalau hak? Sesuatu yang kita dapatkan. Iya, sesuatu yang kita dapatkan itu namanya hak, kata Kenzi. Kalau kewajiban itu sesuatu yang harus kita laksanakan, kata Asyifa. Ada yang punya pendapat yang lain? Silahkan. Ya. Jadi kalau kita sudah melakukan kewajiban, yang kita peroleh itu namanya hak. Misalnya, sebagai pelajar, kewajiban kita apa? Kewajiban kita menaati peraturan sekolah. Nah, maka hak kita apa? Setelah kita melakukan menaati peraturan, maka hak kita adalah mendapatkan pembelajaran yang baik. Jadi hak kalian, ya. Kalau misalnya peraturan sekolahnya apa? Kalau waktu kita belajar harus menggunakan seragam sekolah, itu merupakan kewajiban. Maka hak kita adalah kita bisa mengikuti pelajaran. Kemudian ya, sebagai anak-anak di rumah apa yang menjadi kewajiban kita? Kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai anak di rumah misalnya? Ustazah mau melihat pemahaman anak-anak Ustazah sampai di mana? Ya, tadi sudah tentang hak dan kewajiban, sekarang tentang makanan sehat. Di sini ya ada banyak gambar makanan. Nah, coba di sini sama-sama anak Ustazah tunjuk gambarnya. Kalian sebutkan makanan itu sehat atau tidak. Kemudian sampaikan juga alasannya mengapa disebut sehat atau tidak. Yang pertama, mie bungkus atau mie dalam kemasan tidak sehat. Mengapa tidak sehat? Silahkan. Karena ada pengawetnya. Iya, yang pertama karena ada pengawetnya. Yang kedua apa lagi? Apalagi selain ada pengawet, ada apa lagi di dalam ini? Ada penyedap rasa. Ada penyedap rasa atau makanan. Yang kedua, mengapa dia dikatakan tidak sehat? Karena ada MSG. Iya, benar. Iya, bagus karena ada MSG. Apalagi, Nak? Tadi sudah dikatakan sudah ada pengawetnya, sudah ada penyedapnya. Apalagi? Mie sudah dicerna. Susah dicerna. Oke, bagus. Apalagi? Nah, yang keempat, ini banyak gambarnya. Warna-warni, kira-kira tadi sehat atau tidak ya? Permen yang warna-warni. Tidak. Mengapa tidak sehat? Karena mengandung gula. Iya, karena menggunakan pewarna buatan. Kemudian banyak mengandung pemanis buatan. Oke, bagus. Dan yang terakhir, ini gambar apa ya ini ya? Itu gambar ondel-ondel. Iya, ondel-ondel apa onde-onde?
Onde-onde. Onde-onde. Ya, oke, bagus. Onde-onde ini termasuk makanan sehat atau tidak? Tidak. Iya, bisa disebut makanan sehat, bisa tidak ya, tergantung kebutuhan kita. Dikatakan makanan sehat karena dia mengandung bahan-bahan alami, ya baik warna dan perasanya. Kemudian kalau nilai gizinya ini juga belum bisa dikatakan terlalu sehat ya, karena banyak mengandung karbohidrat dan ya gula. Oke, sampai di sini paham anak-anak Ustazah? Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, anak-anak Ustazah, kita simpulkan bersama ya tentang pelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi pada hari ini bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, setiap orang itu memiliki hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua, kewajiban kita di jalan umum yaitu menaati aturan yang ada dan menjaga kebersihannya. Sedangkan hak kita di jalan umum yaitu menggunakan jalan umum dengan aman. Kemudian yang keempat ya, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Salah satu caranya yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan jajanan yang sehat. Dan jangan lupa anak-anak Ustazah ya, kita pun harus mensyukuri ya semua yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita rezeki, Allah berikan kita saudara, Allah berikan kita pengetahuan atau kecerdasan, semua itu harus kita syukuri. Ya, caranya dengan menjaga yang sudah Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, anak-anak Ustazah, ya, setelah kita melakukan kesimpulan, kita melakukan refleksi hari ini. Ya, refleksi yang pertama, siapa yang mau menjawab? Silahkan. Siapa yang mau menjawab refleksi kita yang pertama? Apakah anak-anak Ustazah sudah bisa menemukan kalimat yang berisi tentang masalah dan solusi? Sudah bisa semua? Sudah. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, apakah anak-anak Ustazah sudah paham tentang kewajiban dan hak terkait dengan jalan umum? Sudah paham semua, alhamdulillah ya. Dan yang ketiga, apakah anak-anak Ustazah sudah paham tentang syarat makanan sehat dan juga tentang memilih jajanan yang sehat? Sudah paham semua, alhamdulillah. Ya, sampai di sini adakah yang aku matikan kameranya. Iya, sampai di sini adakah yang ingin anak-anak Ustazah tanyakan kembali? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada anak-anak Ustazah, jangan lupa anak-anak Ustazah ya, kalau ada tugas tolong dikumpulkan ya, karena ini akan menjadi penilaian Ustazah. Ya, sampai di sini dulu anak-anak Ustazah yang dapat Ustazah sampaikan. Hari ini tugasnya apa, Cak? Iya, nanti anak-anak Ustazah seperti biasa, Ustazah akan mengirimkan evaluasi dalam bentuk Google Form. Ini tugasnya hanya itu saja ya. Kalau tugas menuliskan kalimat tadi sudah kita lakukan bersama-sama ya. Ditambah mungkin satu lagi tugasnya nanti anak-anak Ustazah silahkan menceritakan pengalaman ya, menceritakan pengalaman kalian, boleh tentang memilih makanan yang sehat atau tentang hak dan kewajiban di jalan umum ya. Oke, Ustazah. Ya. Nah, sampai di sini tidak ada lagi yang ingin tanyakan anak-anak Ustazah? Tidak ada. Kalau tidak ada, Saya menceritakannya menulis apa dalam bentuk video. Nah, boleh anak-anak Ustazah ya, boleh kalian ceritakan dalam bentuk tulisan, boleh juga kalian buat video ya. Yang penting kalian menceritakan tentang pengalaman kalian. Paham anak-anak Ustazah?
Paham, Ustazah. Oke, paham. Sampai di sini anak-anak ustazah. Itu saja yang dapat ustazah sampaikan ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu pada pembelajaran yang kelima. Ya, mohon suaranya sebentar anak ustazah. Untuk pelajaran selanjutnya masih tentang kewajiban dan hak. Dan yang kedua tentang operasi bilangan cacah, operasi hitung bilangan cacah. Nah, anak-anak ustazah, jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian, kemudian pakai masker kalau keluar rumah dan cuci tangan menggunakan sabun. Ya, demikianlah yang dapat ustazah sampaikan pada hari ini. Semoga pelajaran yang dapat kita pelajari hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Ya, lebih dan kurang ustazah, amin ya robbal alamin. Ya. Lebih dan kurang ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, kita tutup dengan berdoa sejenak anak ustazah. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi anak ustazah. Sampai jumpa, Ustazah. Iya, terima kasih.